Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian pertama, yaitu penjelasan topologi router 3. Yang mana di sini router 3 terhubung dengan R2 dan R4, PC 3 atau PC saya sendiri, juga sumber internet. Yang mana untuk IP yang menyambung ke R2 menggunakan IP 10.10.23.2/24, sedangkan untuk yang terhubung ke router 4 menggunakan 10.10.341/24, dan ke internet menggunakan 10.33.108.254, dan ke PC 3 menggunakan 192. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menghubungkan PC ke sumber internet. Yang mana untuk pertama-tama kita set identity terlebih dahulu. Di sini kita menamai router kita menjadi R3, yaitu dengan masuk ke identity R3, kemudian apply dan OK. Setelah itu masuk ke bagian IP address. Di sini pertama kita menambahkan IP untuk ISP kita dengan interface Ether 1, yaitu 10.33.108.23/24. Kemudian yang kedua kita tambahkan kembali untuk IP address PC kita, yaitu 192.168.23.1/24 dengan interface Ether 5, yang mana Ether 5 ini Ether yang terhubung dengan PC kita. Setelah itu kita masuk ke bagian setting DNS. Di sini kita memasukkan dua DNS, yaitu 10.13, 10.13 dan 10.18, 10.18. Kemudian kita allow remote request-nya, apply dan OK. Kemudian kita masuk ke settings firewall NAT. Di sini kita tambahkan untuk action-nya kita menggunakan masquerade, dan untuk general kita menggunakan chain srcNAT, dan out interface-nya Ether 1. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian penambahan gateway internet, yaitu 10.33.108 dan 254 dengan distance 1, yang mana ini ISP kita. Kemudian konfigurasi IPPC kita dengan masuk change adapter, kemudian klik properties. Nah, di sini kita masukkan untuk IP address kita 192.23.2, default gateway-nya 23.1 dan DNS yang sama seperti tadi. Kemudian kita cek apakah PC kita sudah tersambung ke internet. Nah, di sini saya mencoba ke iNet UGM dan ternyata masuk dan bisa login. Kemudian kita coba tes menggunakan CMD, yaitu dengan ping ke 8888, dan hasil tes ping berhasil. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu routing, yang mana di sini kita tambahkan terlebih dahulu IP address router sebelah kita atau yang terhubung dengan kita, yaitu R4 dan R2. Untuk yang ke R2, di sini kita menggunakan 10.10.23.2/24 dengan out interface-nya Ether 2. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP yang menyambung ke router 4. Nah, di sini kita menggunakan IP 10.10.34.1/24 dengan out interface-nya Ether 3. Kemudian kita apply OK. Nah, di sini ada 4 tampilan address, yaitu yang pertama ke IPPC, kemudian ISP, ke router 2 dan ke router 4. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu konfigurasi RIP.
Nah, kita masuk ke menu routing, kemudian RIP. Nah, di sini kita menambahkan interface RIP dulu, yaitu untuk Ether 2 dan untuk Ether 3. Kemudian kita apply dan OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gateway terlebih dahulu. Yang mana di gateway ini kita menambahkan tadi IP route yang sudah kita tambahkan, yaitu 10.10.34.2 dan dengan distance 2, dan kita tambahkan lagi 10.10.23.1 dengan distance 2, yang mana distance 2 ini merupakan jalur yang nantinya apabila ISP kita matikan, maka akan melewati 2 jalur ini. Kemudian kita masuk kembali ke bagian konfigurasi network RIP. Nah, di sini terdapat 3 network. Yang pertama 10.10.23.0, kemudian yang kedua 10.10.34.0/24, dan yang terakhir 192.168.23.0/24. Kemudian yang terakhir kita masuk pada hasil tes pengujian kita. Nah, yang pertama ini adalah hasil tes ping antar PC. Di sini kita akan ngeping ke masing-masing PC. Yang pertama kita ngeping ke PC 1 yaitu 192.168.13.2, kemudian ke 14.2, dan yang terakhir ke 24.2, dan semuanya berhasil. Kemudian kita masuk ke hasil selanjutnya, yaitu apabila ISP kita disable, yaitu Ether 1. Nah, di sini Ether 1 kita disable. Kemudian kita bisa melihat jalurnya melalui tracer ke 888. Nah, di sini bisa diketahui bahwa jalur yang kita dapat melalui 10.10.34.2. Nah, ini adalah IP router R4. Jadi jalur kita akan mengambil jalur melalui R4. Kemudian percobaan selanjutnya apabila R4 kita matikan jalur ke router kita, maka jalur akan melalui R2 yaitu 10.10.23.1. Kemudian selanjutnya hasil terhubung ke internet. Di sini kita mencoba tes ping ke ugm.ac.id. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan adalah connect atau bisa ngeping. Kemudian kita buktikan untuk login ke salah satu website. Nah, di sini bisa masuk ke YouTube. Jadi internet kita sudah bisa.